Istiqlal, dan ini gereja katedral, terhubung oleh terowongan ikonik yang Indonesia banget. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia atas rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Yang mana pada sampai saat ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, alhamdulillah untuk pertemuan yang berikut kesekian kalinya di Masjid Al-Munawwarah. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya hadir bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan kali yang ketiga kalau tidak salah ini. Di kesempatan kali ini kita membahas seperti mana judul yang tertera di spanduk atau flyer yang telah dibagikan oleh pengurus, di mana kita ingin mengambil iktibar pelajaran dari musibah bencana yang akhir-akhir ini menimpa negeri kita, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Anggur Aceh Darussalam. Dan ternyata sampai hari ini musibah itu belum berakhir. Masih terjadi banjir bandang susulan, dan juga masih terjadi juga banjir di daerah-daerah yang lain termasuk di Pulau Jawa dan Kalimantan kalau tidak salah Bapak sekalian. Untuk itu masyaallah muslimin rahmati oleh Allah, kita akan kutip beberapa ayat. Jadi untuk sementara ini saya bacakan atau dibacakan oleh pendamping saya nanti beberapa ayat. Saya lebih cenderung memang meminta ada yang membacakan ayat dan terjemahan, karena sering netizen, sering YouTube yang menonton YouTube saya salah pengertian. Mereka beranggapan yang kata kasar dan segala macam sumpah serapah itu dari saya, ya. Maka saya minta nanti ada yang pendamping saya membacakan ayat dan terjemahan supaya jelas, dan nanti minta tolong nanti para kawan-kawan yang meliput, yang merekam video ini, apa yang dibacakan terjemahan oleh pendamping saya itu tolong nanti disiarkan dengan baik gitu ya, dengan jangan dipotong supaya nanti tidak hanya mereka menganggap saya berbicara atas kehendak nafsu dan keinginan saya pribadi. Baik, para jamaah sekalian rahmatullahi Allah, beberapa ayat yang sangat jelas yang tidak bisa terbantahkan akan sebab musibah yang menimpa negeri kita. Mari kita perdengarkan yang pertama, surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 49. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. فإن تولوا فاعلم أنما يريد فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Waspadalah terhadap mereka, dan jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka
disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti kita juga bisa belajar dari kitab tafsir. Kalau bisa setiap masjid, terutama Masjid Al-Munawwarah itu punya referensi tafsir Ibnu Katsir. Jadi terjemahan Al-Quran tidak hanya menurut versi bacaan kita masing-masing, karena tidak cukup kita mempelajari Quran membaca terjemahannya hanya sebatas terjemahan. Karena kata pepatah orang Minang itu ada yang tersirat di balik yang tersurat. Jadi tafsir itu adalah apa yang tersirat di balik yang tersurat, Bapak sekalian. Karena dalam surat-surat Al-Quran itu akan diuraikan lagi oleh para ulama, oleh para mufassirin, ya, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Dalam ayat ini Allah menegaskan, memang ayat ditujukan diperintahkan kepada Rasulullah SAW agar memberikan keputusan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah dari pertikaian hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan hukum yang harus diputuskan antara orang Yahudi, Nasrani ketika beliau berada di Madinah. Jadi ketika Islam berjaya di Madinah, Bapak sekalian, orang Nasrani, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka ikut patuh tunduk taat dengan syariat Islam, ya, dan mereka bisa hidup tentram, nyaman, ya, di kota Madinah dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing, ya, tanpa harus kita mengikuti ibadah mereka, ya. Seperti ada ulama yang sakit otak di akhir-akhir ini, ya, yang mentalnya ada gangguan jiwa, yang hadir dalam perayaan Natalan di Vatikan, ya. Namun sayangnya dia menjadi pejabat, ya, di negeri ini, karena memang saya lihat akhir-akhir ini nanti kita akan uraikan, ya, kondisi pejabat-pejabat di negeri kita ini. Sebenarnya sudah Allah gambarkan bagaimana kondisi negeri kita ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, ayat ini menegaskan hendaklah kita memutuskan perkara orang-orang Islam terutama yang negerinya mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka kewajiban bagi para pemimpin, para penguasa, para pengambil kebijakan untuk memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakat rakyatnya dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengikuti keinginan mereka yang minoritas. Jadi omong kosong, Pak Ibu sekalian, ya. Omong kosong kita mengikuti keinginan orang yang minoritas yang tidak mau dihukumi dengan syariat Islam. Nah, malah sekarang mirisnya, ya, kalau orang Yahudi Nasrani menolak dengan syariat Islam itu wajar. Tapi hari ini ternyata banyak orang-orang Islam yang menolak dihukumi dengan syariat Islam. Karena apa? Otaknya sudah dicuci oleh orang-orang Yahudi. Hingga otak mereka, cara berpikir mereka lebih sama, bahkan lebih parah dibandingkan orang Nasrani, Pak Ibu sekalian, ya. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, maka apabila mereka berpaling daripada apa yang diturunkan Allah, apabila mereka berpaling daripada hukum-hukum Al-Quran, maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang menolak syariat Islam, ya. Nah, ini coba dibaca yang kalimat terakhir beberapa paragraf. Dan apabila mereka berpaling, terjemahnya saja. Dan apabila mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, temu? Enggak, yang 49 tadi? Ya. Lanjutkan. Dan hendak engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka. Ulang lagi.
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Bisa disimak Bapak sekalian kalimat tadi, Allah akan menimpakan musibah ketika kita berpaling daripada Al-Quran. Banyak kita hari ini Al-Quran hanya sekedar untuk diperlombakan saja, Al-Quran hanya sekedar untuk dihafalkan saja, tetapi Al-Quran diamalkan setengah-setengahnya, tidak keseluruhannya. Yang sesuai dengan selera kita, kita amalkan, kita pakai Al-Quran. Tapi yang tidak sesuai dengan nafsu dan selera kita, kita abaikan Al-Quran. Hukum haji kita pakai Al-Quran, hukum sholat pakai Al-Quran, hukum puasa pakai Al-Quran. Tapi hukum pencuri, hukum koruptor, hukum pembunuh, hukum pezinahan, kita tidak pakai Al-Quran. Maka cepat atau lambat negeri ini akan dimusnahkan oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Surat apa tadi Pak Ibu sekalian? Surat Al-Maidah ayat 49. Lanjut ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 50. Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apa hukum jahilnya yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Pak Ibu sekalian, kita selaku orang Islam lebih yakin hukum Allah atau hukum buatan manusia? Tapi selama ini yang kita pakai hukum siapa? Aduh, otak kita blank. Kita mengaku hukum Allah yang lebih baik, tapi hukum manusia yang kita pakai. Maka tidak heran kalau terjadi perselingkuhan hukum di negeri ini. Mereka bilang negara kita negara hukum menurut selera mereka, menurut keinginan mereka. Maka lihat peristiwa berita-berita hari ini, hukum dikebiri, mereka beratas sama hukum. Bahkan coba lihat, hakim aja bermasalah, jaksa saja bermasalah, penegak hukum saja bermasalah. Betul tidak Pak Ibu sekalian? Mahkamah hakim, mahkamah konstitusi aja bisa koruptor. Coba bayangkan di mana mau kita letakkan keadilan? Di mana kita mengharapkan keadilan kepada manusia yang omong kosong? Mereka akan berlaku adil menegakkan hukum. Kalau buatan mereka sendiri omong kosong Bapak Ibu sekalian. Maka ketika manusia membuat aturan hidup di dunia dengan aturan manusia sesama manusia, kesepakatan manusia, maka negeri itu akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih menginginkan hukum jahiliyah dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebab musibah bencana karena sebuah negeri mengabaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Baqarah 278 279. Al-Baqarah 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wa la tuslamun. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ya Pak Ibu, awal ayat Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Wahai pelaku riba, kalau kalian beriman, tinggalkan riba. Kalau kalian bertakwa, tinggalkan riba. Kalau memang kalian orang yang beriman. Kalau tak beriman, silahkan lakukan perbuatan riba. Jadi nggak usah heran Pak, kalau Cina kaya, Amerika kaya, Yahudi kaya, orang kafir kaya. Karena apa? Mereka menghalalkan segala cara. Ya, mereka bermodalkan hutang riba. Ujung-ujungnya bagaimana? Negara yang membayar hutangnya. Enggak sakit otak negaranya itu Pak Ibu sekalian.
Mereka yang hutang riba, negara yang menanggung hutangnya. Pernah dengar enggak negara yang kayak begitu, Pak Ibu? Pernah dengar enggak negara yang kayak begitu? Itulah. Ya. Ingat, Edi Tansil dulu masa-masa beberapa tahun yang lalu, Pak Ibu sekalian. Ya, kabur. Siapa yang menanggung kerugiannya? Negara yang menanggung kerugiannya, Pak Ibu sekalian. Ya, ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, pemimpin-pemimpin negeri ini, Pak Presiden negeri ini orang beriman tidak? Pak Presiden beriman tidak? Pak Presiden bertakwa tidak? Tinggalkan riba. Pertanyaannya, berapa hutang riba negeri ini? Pak Presiden, berapa hutang riba negeri ini? Beriman tak Pak Presiden? Beriman tak menteri-menteri yang mengurusi ekonomi? Jangan marah sama saya menyampaikan Quran, saya sampaikan. Beriman tak Bapak Presiden? Bertakwa tidak Bapak Presiden? Ya. Lantas apa kata Allah berikutnya? Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah barang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi dan atau dirugikan. Dan jika kamu tidak meninggalkan perbuatan riba, jika kamu tidak meninggalkan perbuatan riba, wahai bangsa, wahai Pak Presiden, wahai Pak pejabat, jika kalian tidak meninggalkan transaksi riba, maka ketahuilah Allah dan Rasul yang memerangi kalian. Siapa yang sanggup melawan pasukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berani berperang dengan Allah? Negeri ini menantang perang dengan Allah. Negeri ini menantang perang kepada Allah dan Rasul dengan hutang riba, ribuan triliun hutang riba. Betul Pak Ibu? Salah saya bicara? Jadi kalau membangun negeri, membuat jalan tol, membuat kereta cepat dengan hutang riba, nggak usah bangga. Nggak usah bangga. Allah dan Rasul kan memerangi kamu. Ingat, kalau satu orang yang hutang riba, boleh jadi dia sendiri yang menanggungnya, Pak. Paham, Pak? Umpama kalau saya hutang riba dengan rentenir, saya yang menanggung yang diperangi Allah. Tapi kalau namanya atas nama negara hutang riba, maka yang menanggungnya siapa yang akan diperangi Allah? Seluruh bangsa enggak? Seluruh bangsa negeri itu, Pak Ibu, Allah akan memeranginya. Siapa bangsa negeri itu? Siapa penduduk negeri itu? Baik orang kafir, orang mukmin, orang munafik akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani kita menantang Allah. Dan kenyataannya memang kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Berapa Pak hutang riba negeri ini, Pak? Pak, Bapak dengar berapa hutang riba negeri ini? Hampir puluhan ribu triliun kan? Jadi sudah memang layak dibenam negeri ini, Pak. Mohon maaf, saya tidak menyumpahi, saya tidak mendoakan. Memang kita yang mengundang bencana. Maka takkan berhenti bencana ini kalau kita tidak hentikan hutang riba. Pertanyaannya, apa kita bisa membayar hutang riba? Negeri yang kaya ini, Pak, bisa enggak kira-kira? Emas, masih ada bekal emas negeri kita, betul Pak? Tapi jangan di keruk emas itu masih ada orang situ. Pindahkan penduduk itu ke tempat pulau yang lain, agaraplah emas tuh. Kok terbenam pulau itu, terbenamlah. Tapi jangan sampai ada masyarakat yang korbannya. Semestinya begitu. Ya. Jadi nggak merusak. Kalaupun rusak alamnya, tidak memakan korban rakyat yang menjadi korban seperti hari ini kita saksikan. Mohon maaf. Ya. Apakah tidak ada ulama yang mengingatkan para pejabat, para penguasa? Mohon maaf, apa kerja Majelis Ulama Indonesia? Mohon maaf, para ulama MUI. Mohon maaf, para ulama MUI. Berapa tahun MUI berdiri? Dan adakah MUI mengingatkan penguasa yang berhutang riba? Ingat,
Yang diazab Allah bukannya pelaku riba, tetapi orang yang diam dengan kemaksiatan, semua akan rata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya bisa berbicara karena saya tak punya kuasa. Itu pun kalau nanti tidak ada makar terhadap saya dituduh fitnah, dituduh ini, dituduh itu, terpulang terserah. Saya hanya menyampaikan Al-Quran yang dibacakan oleh saudara saya ini. Kalau tidak percaya Pak Presiden, tolong cari ulama pendamping Pak Presiden, kupas ayat ini. Kupas ayat ini. Tanya ulama yang jujur, bukan ulama penjilat. Bukan ulama yang bermesraan dengan para orang kafir yang menghadiri pesta Natalan. Tanya ulama yang jujur. Tapi biasanya ulama yang jujur tuh sudah langka hari ini Pak Ibu sekalian. Karena banyak ulama-ulama penjilat di zaman ini, masyaallah muslimin. Selanjutnya surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-16. Surat ke-17, surat Al-Isra, ayat yang ke-16. Di atas itu kan ada nomor suratnya. Ayat 17. Surat 17 ayat 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sebatasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Apabila Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, apabila Allah ingin membinasakan sebuah negeri, Allah perintahkan orang-orang kaya di negeri itu, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya mendurhakai Allah, maka Allah musnahkan, Allah hancurkan negeri-negeri itu. Setelah saya lihat tafsirnya, apakah orang kaya dimaksud hanya orang-orang yang punya harta saja? Ternyata dari beberapa kitab-kitab tafsir menjelaskan yang dimaksud mutrafiyah orang-orang yang kaya di dalamnya, ya. Menurut tafsir Zubdatut Tafsir, ya. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqam, seorang dosen tafsir Universitas Islam di Madinah, menyatakan yang dimaksud orang-orang yang hidup mewah yang durhaka kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang terlena oleh kenikmatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan semena-mena. Mereka adalah para penguasa yang zalim dan orang-orang kaya yang fajir. Jadi yang dimaksud orang-orang hidup mewah ini adalah para penguasa dan orang-orang kaya yang fajir. Dan biasanya para penguasa mulut mereka disumbat, disogok oleh orang-orang kaya yang fajir. Betul Pak Ibu? Setinggi apapun kekuasaan mereka, setinggi apapun pangkat mereka, jenderal bintang 4, jenderal bintang 7,
disumbat dengan harta, maka mereka lebih rela taat kepada orang-orang kaya yang maksiat dibandingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun KTP mereka beragama Islam. Meskipun mereka jenderal sekalipun, mereka lebih takut kepada orang yang punya duit dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar ilmu fikih dan tafsir berasal dari Suriah, yang dimaksud orang yang hidup mewah adalah para pemimpin, para pemilik kewenangan atau pengambil kebijakan. Siapa itu, Pak? Yang menyusun undang-undang di negeri ini? Para anggota dewan. Penguasa eksekutif dan legislatif. Para penguasa dan anggota dewan yang bersubuhat, yang bersepakat membuat undang-undang untuk melegalkan kezoliman. Maka tidak heran hutan gundul, hutan lindung dijadikan kebun sawit. Kenapa? Karena penguasa dan orang-orang kaya perzinahan, menzinahi hukum-hukum yang mereka buat sendiri. Maka apabila penguasa hanya memikirkan harta, pangkat dan jabatan dan tidak memikirkan keselamatan rakyatnya, maka negeri itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diangkat musibah dari negeri itu sebelum kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita semua yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu sekalian? Karena dalam uraian dari Imam Ghazali menyebutkan rusaknya rakyat, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, dan rusaknya penguasa karena rusaknya para ulama. Jadi sebenarnya intinya yang paling biang kerusakan negeri ini adalah para ulama yang diam atas kezoliman para penguasa, dan para ulama yang menjilat kepada kekuasaan hingga mereka mencari dalih untuk apa? Untuk mendukung kezoliman para penguasa yang zalim. Kita wajib taat kepada pemimpin walau zalim. Kau tanggung perkataan kau nanti di akhirat tuh, Masya Allah. Kita wajib taat kepada pemimpin seperti mana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tolong ulama ahli tafsir, ajari saya, ajari kami dengan kejujuran. Apa makna? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ingat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Ada lafaz ati'ullahnya, ada kalimat ati'ullah, taatlah kalian. Ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dalam kata lafaz ulil amri tidak ada kata ulil ati'unya di depan kata ulil amri. Faham Pak Ibu? Maknanya apa? Kita wajib taat kepada ulil amri apabila ulil amri taat kepada Allah dan Rasul. Apabila ulil amri tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka kita wajib berlepas diri, berlepas diri daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Doakan dua untuk pemimpin yang zalim.
Doakan semoga pemimpin yang zalim diampuni oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Kalau mereka juga tidak mau berubah, doakan untuk kebinasaan para penguasa yang zalim. Kita boleh mendoakan pemimpin yang zalim agar bertobat dan dapat hidayah, tapi kita juga boleh mendoakan kebinasaan penguasa pemimpin yang zalim. Karena kerusakan pemimpin yang zalim itu bisa menghancurkan satu bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mereka melakukan kezaliman di atas undang-undang aturan hukum yang mereka buat sendiri menurut keinginan dan nafsu mereka. Coba pikirkan, Pak. Untuk pemimpin, coba dibuka surat At-Taubah ayat 29. Surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan maka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Pak, kita simak lagi terjemahan surat At-Taubah ayat 29. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, coba baca lagi terjemahannya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini perintah Allah, Pak, yang tak banyak ulama menyampaikan ini. Banyak ulama menyembunyikan ayat ini. Perintah Allah bagi para penguasa muslim untuk memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari-hari akhirat. Ini yang tak banyak ulama berani menyampaikan ayat ini. Lanjut. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah. Perangi juga orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu. Arak haram tidak? Haram tidak arak itu? Boleh tidak dijual? Kenapa di jalan Kota Pekanbaru, Jalan Juanda itu ada yang jual arak? Bebas jual arak kiri kanan, betul tidak? Yang menjual apa agamanya? Islam. Perintah Allah perangi, bubarkan, tutup. Tapi mirisnya sudah bertahun-tahun wali kota berani menutup. Pak Wali Kota, kau bertanggung jawab di akhirat, Pak Wali Kota. Tak kau bubarkan penjualan arak di Kota Pekanbaru, Jalan Juanda, semua wali kota di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali, apa agamamu? Pak Wali, apa partaimu? Tak berani kau bubarkan. Tak usah jadi pemimpin. Mundur. Pak Ibu sekalian, mohon maaf, saya bukan bagak-bagakan ceramah ini, Pak. Bukan dicari viral, enggak. Saya menyampaikan kebenaran yang tak berani selama ini disampaikan oleh ulama-ulama. Ingat, rusaknya penguasa karena rusaknya para ulama. Kalau ulama sudah digaji sama penguasa, jangan harap ulama itu kan bicara benar. Makan budi, betul enggak Pak Ibu sekalian? Hutang budi,
diangkat jadi ini, diangkat jadi itu, bangga dapat rumah dinas, dapat ini segala macamnya. Tergigit lidah Pak Ibu sekalian. Maka tidak heran kalau orang yang macam saya ceramah ini tidak akan diundang kantor gubernur, tidak akan diundang kantor wali kota, tidak akan diundang pejabat-pejabat. Ya, paling nanti banyak ya intimidasi, ya ancaman-ancaman. Itu hal biasa Pak Ibu sekalian. Para nabi aja diancam, betul tidak? Para nabi aja mau dibunuh, betul tidak? Para nabi aja banyak di penjara, betul tidak? Itulah pewaris para nabi. Semua ulama, sebuah pendakwah adalah pewaris para nabi yang berani berkata benar walaupun pahit akibatnya. Kalau tidak, dosa berceramah, dosa bangga dengan banyak jam terbang, Allah akan tuntut di akhirat nanti Pak Ibu sekalian. Coba Kota Pekanbaru mayoritas muslim, penduduk pribuminya orang Melayu, didampingi orang Minang. Betul Pak? Coba lihat, yang penjual arak itu suku apa itu? Yang penjual arak itu sukunya apa? Yang kareh mana? Kau bilang sana awak ustaz kau urang Minang juga kan? Urang Minang juga. Itu yang faktanya baalai. Justru Pak, yang jual arak itu coba tanya. Pertama, tanya KTP-nya, agamanya apa. Yang kedua, tanya sukunya apa. Coba tanya. Jadi jangan marah sama saya. Lucu. Karena hari ini, akhir zaman ini, orang tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Hantam rabas. Yang penting hepeng nama ngatur nagaraon. Gimana? Martata duamu. Ini halak kita, saudara saya ini. Ya. Karena saya sekolah di Spiro 3 tahun, Pak. Mengajar dakwah di Mandiling Natal juga 2 tahun. Sampai sekarang masih berdakwah ke Sidempuan naik sepeda motor. Paling 9 jam lah naik Honda ke Sidempuan itu, Pak Ibu sekalian. Terus masih saya jalani, Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, saya bukan cari viral, Pak. Saya bukan nantang-nantang, Pak. Saya hanya menjelaskan Al-Quran apa adanya, sebatas ilmu saya yang minim ini, Pak. Saya tidak selevel ulama, saya tidak selevel ahli tafsir. Cuman saya meminta kepada para ulama dan ahli tafsir, tolong sampaikan ayat ini dengan sejujur-jujurnya. Tak guna gelar profesor, doktor, tapi tak berani menyampaikan kebenaran. Nggak guna. Tak perlu keluar negeri sekolah kalau tak berani menyampaikan kebenaran. Kalau cuma untuk dapat titel saja. Tuh Mama Gufron tuh. Mama Gufron yang gila itu. Langsung malaikat Jibril bisa ngomong sama dia. Mama Gufron bisa perintah malaikat. Bentuk tuh mukanya tuh. Bisa pula merintah malaikat. Mungkin setan pun muntah ngelihat mukanya kali itu. Mama Gufron bisa ngatur neraka, siapa yang masuk neraka, siapa yang enggak. Ya, bicara sama malaikat Jibril. Bayangkan. Banyak pula pengikutnya itu. Belum Dajjal yang keluar lagi, baru cucunya Dajjal yang keluar kayak begitu tuh. Ya. Banyak pengikutnya Pak Ibu sekalian. Pak Ibu sekalian, jadi kalau sudah begitulah terjadi dalam negeri kita ini, hukum Al-Quran tidak dipakai, riba merajalela, penguasa sewenang-wenang dan zalim terhadap rakyatnya, maka negeri ini cepat atau lambat akan musnah dari muka bumi. Demi Allah saya bersumpah, wallahi, cepat atau lambat negeri ini akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa-dosa itu terus terjadi, terus berulang-ulang dan kita tidak mau ambil pelajaran, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua orang Islam akan dimintai pertanggungjawabannya para jamaah sekalian. Terakhir silakan buka
Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Sudah masuk Isya, Pak? Iya, Isya. Ayat 41. Biasanya azan ke qomat berapa menit, Pak? Oke. Ya, kita makan sampai sebentar untuk qomatnya, Pak ya. Ya, terakhir. Ayat 41. Terjemahnya saja, untuk singkat waktu terjemahnya saja. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di laut dan di daratan. Lihat, coba laut di Jakarta tuh apa yang mereka buat, Pak? Nah tuh kerja mereka itu. Siapa yang buat itu? Siapa yang merestui? Ya, pejabat daerahnya kan? Pura-pura nggak tahu, goblok, pura-pura nggak tahu. Ya. Di daratan, hutan gundul berubah jadi sawit. Siapa yang merestui? Kalian yang berbuat, rakyat yang menanggungnya. Dan ingat, semua nyawa yang terkorban di akhirat kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Ribuan rakyat meninggal dunia karena banjir ulah perbuatan kalian. Kalian tak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian berbuat apa saja. Kalian buat kezaliman. Ingat, Firaun pun musnah, Namrud musnah, Qarun musnah, apalagi kau. Cepat atau lambat kau akan musnah. Bertobat kau, dan saya pun juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kita semua ini, Bapak sekalian. Karena kita membiarkan pemimpin yang zolim. Bertahun-tahun berkali-kali kita pilih pemimpin yang zolim. Kita pilih pemimpin yang zolim. Karena apa? Karena disumbat dengan hepeng tadi. 300.000 memilih pejabat-pejabat koruptor. Mah habis sudah. Jangan memilih anggota dewan karena hepengnya. Kalaupun kalian pilih juga, pilih karena iman dan takwanya. Tapi ingat, yang namanya demokrasi, Pak, berat, Pak. Banyak ustadz pun dah hilang ustadznya, mantan ustadz. Ya, ceramahnya nggak semenggigit yang dulu setelah jadi pejabat. Kenapa? Terlena dengan rumah dinas. Ya, perjalanan dinas, mobil dinas, istri dinas. Demikian saja para jamaah sekalian rahmati Allah. Dalam waktu yang singkat ini semoga para jamaah sekalian jantungnya masih normal, tidak ada yang jantungan, ya. Karena memang kita ini sudah memang semraut, negeri kita ini sedang tidak aman-aman saja, Bapak Ibu sekalian. Kita sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perkokoh iman dan takwa. Kalaupun sekiranya kita mati nanti tertimpa musibah, yang pasti kita tidak mendukung kezoliman. Kita beriman kepada Allah, menerapkan Al-Quran, tapi mereka tidak mengizinkan kita mengamalkan Al-Quran. Kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ini orang yang tertindas. Kami ini orang-orang yang lemah karena kezoliman para penguasa. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita semuanya. Semoga kiranya Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah lindungi anak keturunan kita. Semoga Allah lindungi negeri dan bangsa kita. Ketahuilah, kalau ingin cinta kepada negeri kita ini tak perlu kita berkuar-kuar. Buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Pasti orang yang cinta kepada Allah dan Rasul pasti cinta kepada tanah airnya. Semoga kiranya Allah melimpahkan keistiqomahan kepada kita semuanya. Semoga kita terus berdoa kepada Allah untuk keselamatan negeri ini. Untuk petunjuk bagi para pemimpin-pemimpin kita. Untuk mengampuni untuk dosa-dosa kita semuanya. Agar kiranya musibah bencana Allah jauhkan dari negeri kita ini. Semoga kiranya Allah senantiasa membukakan pintu hidayah dan pintu taubat kepada kita. Agar kita bisa bertaubat dan menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga negeri kita ini diberkahi menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur.
Demikian saja Bapak sekalian, masih ada 2 hari lagi saya berada di Kota Pekanbaru, ya. Besok di Panam, kemudian hari 1 Januari di Musola Tawadu, dan khutbah Jumat di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, dan setelah itu saya mendapat undangan barusan untuk di daerah Sungai Liput Siak, ya, Sungai Apit atau Sungai Liput itu, ya. Sungai Apit ya, Sungai Liput di Aceh sana. Ya, tempat musibah saya teringat, ya. Aceh Timur itu Pak, yang Mustanda Hidayah itu Sungai Liput tuh. Saya pernah ngajar di Aceh itu selama setahun, ya. Ya, semoga kiranya Allah senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita hingga kita mati dalam keadaan apapun tak jadi masalah bagi kita, asalkan iman dan takwa masih melancap dalam kalbu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.